dihadiahkan kepada Rasulullah SAW kambing yang telah diracuni. Jadi Rasulullah itu dalam sejarah sakit cuma 3 kali. Mulai dari lahir sampai wafat beliau sakit 3 kali. Sakit yang pertama sakit karena disihir. Jadi Rasulullah itu pernah kena santet. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa santet itu tidak ada dan orang yang percaya dengan santet itu bid'ah atau musyrik, nah ini orang belajarnya apa? Belajarnya apa? Belajarnya kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin di bulan Ramadan, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir, dan pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka yang dimaksud di sini adalah Bani Israil. Lan tamassanan naru, kami tidaklah akan tersentuh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Qul, katakan kepada mereka, attakhadtum, sudahkah kalian menerima indallahi ahdan, janji dari sisi Allah. Falai yukhlifallahu ahdahu, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallah, atau apakah yang kalian katakan itu terhadap Allah ma la ta'lamun, adalah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Kita lanjutkan kepada tafsirnya. Melalui ayat ini Allah menceritakan perihal orang-orang Yahudi tentang apa yang mereka nukil dan mereka dakwakan untuk dirinya sendiri, bahwa diri mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, setelah itu mereka selamat. Jadi orang Yahudi ini termasuk orang yang luar biasa ya. Jadi luar biasa dari cara berpikirnya, dari cara bersikapnya, dan dari cara mengingkari Allah. Jadi dia sudah jelas-jelas melakukan kedurhakaan. Dia sudah jelas-jelas melakukan kedurhakaan kepada Allah, mengingkari Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika mereka menanti-nantikan Nabi yang diharapkan, setelah Nabinya datang justru mereka sendiri yang mengingkari. Nah kemudian dengan bangganya mereka mengatakan, kami itu tidak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Nah setelah nanti di neraka berapa hari, habis gitu keluar dari neraka dalam keadaan selamat. Jadi ini ucapan-ucapan paling ngawur. Jadi kan berulang-ulang ya Bani Israil mengucapkan perkataan-perkataan yang konyol, perkataan-perkataan yang ngawur. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, di mana ketika Bani Israil mendengarkan kalam Allah secara langsung, mereka justru malah minta melihat wujudnya Allah. Nah ini kan menunjukkan bahwa ini orang-orang konyol, di mana mereka sudah menyaksikan keagungan Allah melalui mukjizatnya Nabi Musa, di mana dengan tongkat bisa membelah lautan, dengan tongkat dipukulkan ke batu bisa keluar mata air, dengan menyembelih sapi betina kemudian salah satu anggota tubuhnya dipukulkan kepada jenazahnya bisa hidup sekali, bisa hidup. Nah itu tetap tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah. Mereka tetap ingkar kepada Allah. Nenek moyang mereka pun juga ada beberapa yang sudah dikutuk menjadi monyet, dan mereka tidak beriman kepada Allah. Nah sudah nggak beriman dan sudah sadar bahwa mereka itu dosa, mereka menyadari apa yang mereka lakukan,
Nah mereka ngentengkan dengan ngomong, udahlah tenang aja, kita ini masuk neraka cuma berapa hari aja kok, habis gitu nanti keluar selamat. Itu sama saja kurang lebih seperti kalian misalkan di dalam sebuah pekerjaan, kemudian tidak amanah dalam pekerjaan, udah tenang aja, bosnya baik kok, paling dihukum sebentar, minta maaf sebentar, nanti hilang sudah masalah. Nah itu kurang lebih mirip begitulah. Nah maka Allah menyangkal pengakuan tersebut melalui firman-Nya, "Qul attakhadtum indallahi ahdan." Sudahkah katakanlah, qul katakanlah, attakhad, siapa yang disuruh mengatakan? Qul katakanlah, siapa yang disuruh mengatakan? Yang disuruh mengatakan ini siapa? Kan yang mengatakan qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah kan Bani Israil, ya toh, bahwa mereka tidak masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kemudian qul katakanlah. Nah yang disuruh ngomong itu siapa? Yang nyuruh kan pasti Allah toh. Nah yang disuruh ngomong itu siapa? Nah, orang Bani Israil yang mengatakan lan tamassanan naru, berarti kan qul katakanlah, berarti katakanlah kepada Bani Israil. Nah yang disuruh ngomong ini siapa yang suruh ngomong ke Bani Israil? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul katakanlah, attakhadtum indallahi ahdan. Sudahkah kalian menerima janji dari Allah tentang hal tersebut? Apabila telah terjadi suatu perjanjian, pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dan apa yang mereka akui itu sama sekali tidak ada buktinya. Karena itu dalam ungkapan ayat dipakai kata am. Am itu bermakna bal, maksudnya bahkan. Jadi bahkan itu artinya masih ingat gak kemarin? Kalimat bahkan itu berarti kalimat penegasan atau penguatan. Yakni bahkan kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dengan kata lain, kalian hanya mengatakan kedustaan dan kebohongan yang kalian buat-buat terhadap Allah. Jadi pertama, kalau antara sesama manusia ada sebuah perjanjian, maka ada kemungkinan perjanjian itu diingkari. Salah satu dari manusia itu ada kemungkinan untuk ingkar. Tapi kalau perjanjiannya sudah sama Allah, tidak mungkin perjanjian itu akan diingkari oleh Allah. Dan mereka menyadari itu. Mereka menyadari bahwa ada janji dari Allah. Siapa yang beriman maka akan mendapatkan balasan surga. Siapa yang kafir maka balasannya neraka. Dan dua-duanya khalidina fiha, kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Nah itu sudah janji Allah. Nah tapi celakanya Bani Israil faham kalau itu janji Allah, dia mengetahui, tapi dia dengan kedustaan mengatakan bahwa dia di neraka hanya beberapa hari saja. Jadi mengentengkan apa yang dijanjikan oleh Allah, menggampangkan, membuat gampang. Jadi mengatakan kedustaan dan kebohongan yang dibuat-buat bukan terhadap umat Islam lagi, tapi terhadap Allah. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Saif ibnu Sulaiman, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang Yahudi sering mengatakan sesungguhnya usia dunia ini 7.000 tahun. Ini katanya orang Yahudi. Jadi dunia ini umurnya cuma 7.000 tahun. Setiap 1.000 tahun kami hanya satu hari mengalami azab di dalam neraka. Jadi tiap 1.000 tahun jatahnya azabnya Bani Israil itu cuma satu hari berada di neraka. Berarti azab kami di neraka bagi kami hanyalah 7 hari, karena 7.000 tahun. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Itu diteruskan sampai dengan firman-Nya di ayat yang ke-81, ada hum fiha khalidun. Jadi ketika Bani Israil mengatakan bahwa mereka itu hanya 7 hari saja berada di dalam neraka, maka disangkal oleh Allah dengan ayat 80 dan 81. Jadi ayat 80 itu menceritakan tentang
ucapan dari Bani Israel. Ayat 81 menceritakan tentang penegasan Allah bahwa mereka berada di dalam neraka bukan beberapa hari saja, tapi mereka berada di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian perawi meriwayatkan pula dari yang semisal. Kemudian perawi meriwayatkan pula hal yang semisal dari Muhammad, dari Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, wa qalu lam tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, dan mereka mengatakan kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Bahwa orang-orang Yahudi telah mengatakan kami tidak disentuh oleh api neraka kecuali hanya selama 40 malam. Selain Al-Aufi menambahkan bahwa masa tersebut adalah masa selama mereka menyembah anak lembu. Demikianlah menurut riwayat Al-Qurtubi dari Ibnu Abbas dan Qatadah. Jadi kalau pendapat yang sebelumnya dikatakan orang Yahudi itu suka mengatakan bahwa umur dunia 7.000 tahun, setiap 1.000 tahun mereka mengalami siksa 1 hari di neraka. Berarti kalau 7.000 tahun mereka mengalami siksa 7 hari. Nah, pendapat yang kedua, penyebab dari asbabun nuzul ini adalah Bani Israel mengatakan bahwa mereka hanya disiksa selama 40 hari saja. Kenapa kok selama 40 hari? Karena mereka melakukan penyembahan kepada sapi betina itu hanya dalam masa 40 hari. Penyembahan sapi betina dilakukan oleh Bani Israel saat Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat gak ceritanya? Ngapain Nabi Musa? Kok Nabi Musa mencuri emas gimana? Saat Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, Bukit Tur di daerah Sinai, untuk berkhalwat, untuk bermunajat kepada Allah, kemudian menerima kitab Taurat, dan itu selama 40 hari dan arba'ina lailah. Summat takhattumul ijla, kan ada itu. Kan Nabi Musa arba'ina lailah summat takhattumul ijla mim ba'di lali habis. Lupa semua sudah. Maksudnya anak yang lama. Kalau anak yang baru udah ada hafalan memang. Yang lama ini sudah hafal sebenarnya. Hilang semua. Iya, sudah hilang, bangga lagi dihilangkan hafalan, ya. Dulu tuh ada program hafalan. Jadi anak-anak lama ini secara masif berusaha untuk menghilangkan program hafalan itu dan berhasil. Akhirnya sampai yang dihafal ikut hilang. Jadi bukan program hafalannya saja, yang dihafal ikut hilang. Nah, jadi mereka tuh merasa bahwa dosanya itu cuma 40 hari saja, yaitu menyembah anak lembu, anak sapi betina. Setelah 40 hari, mereka sudah terbebas dari dosa. Jadi kalau saya bikin dosa 40 hari, nah Allah harusnya menghukum saya selama 40 hari. Nah itu hitung-hitungan sama Allah. Jadi Allah diajak negosiasi. Ini orang udah luar biasa ini. Sudah tingkat kurang ajarnya itu sudah maksimal kepada Allah. Karena kenapa? Masalah hukuman masih negosiasi. Padahal Allah sudah mengampuni mereka. Kalau mereka berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi, maka Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka. Tapi setiap mereka diberikan ampunan, mereka berulang kali melakukan pelanggaran lagi. Tiap diampuni ingkar, tiap diampuni kafir. Nah kemudian dengan bangganya mereka mengatakan bahwa hukuman saya cuma 40 hari saja. Kenapa? Karena salahnya saya cuma 40 hari. Salah-salah yang lain tidak dihitung. Ad-Dahhak mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, orang-orang Yahudi mempunyai dugaan bahwa mereka menemukan di dalam kitab Taurat dicatatkan jarak di antara bagian atas dan bagian bawah neraka jahanam sama dengan perjalanan selama 40 tahun. Masih ingat yang kemarin dijelaskan, orang kafir dicampakkan ke neraka jahanam baru nyampe di dasar setelah 40 tahun. Jadi ini ya cocok ya dengan yang kemarin ya.
Jadi perjalanan bagian atas, jarak bagian atas sampai bagian bawah neraka jahanam itu sama dengan perjalanan selama 40 tahun. Jadi jalan kaki 40 tahun nggak berhenti. Hingga sampai pada pohon zakum yang terletak di dasar neraka. Jadi di dasar neraka itu ada pohon namanya zakum. Musuh-musuh Allah, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka diadab hanya sampai pada pohon zakum. Jadi cuma sampai di pohon zakum itu. Setelah itu neraka jahanam tidak ada lagi dan hancur, kata orang Yahudi. Yang demikian itu adalah perkataan mereka yang disitir oleh firman-Nya, wa qalu lam tamassana naru illa ayyaman ma'duda. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini coba bayangin, imajinasinya orang Yahudi itu sudah sangat keterlaluan. Jadi mereka mengatakan bahwa nanti sampai pohon zakum itu sudah selesai hukuman mereka. Selanjutnya neraka akan hancur, hilang, tidak bersisa, sehingga mereka terbebas dari hukuman neraka. Itu gak dipikir. Sekarang paling gampang aja ya, kita tinggal di ruangan ini, tidak usah ngomong tinggal di dunia, tinggal di ruangan ini, di rumah ini ya. Kemudian tiba-tiba rumah ini ambruk, hancur, tidak bersisa. Kira-kira kita yang di dalamnya masih selamat apa enggak? Enggak selamat, kita pasti ikut hancur, tidak bersisa. Lo bayangkan neraka yang begitu besar dan begitu luasnya, dari atas dilemparkan baru nyampe dasar 40 tahun, terus hancur, apa nggak habis semua itu orang? Kan gitu toh, logika akal normalnya kan begitu. Tapi karena logikanya tidak sehat Bani Israil ini, jadi mereka merasa seolah-olah nerakanya hancur, merekanya selamat. Dan neraka tidak mungkin akan hancur karena neraka itu adalah tempat abadi yang diciptakan oleh Allah. Sama seperti surga yang diciptakan abadi oleh Allah. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dan Qatadah sehubungan dengan firman-Nya, wa qalu lam tamassana naru illa ayyaman ma'duda, yakni selama hari-hari mereka menyembah anak lembu. Jadi sama pendapatnya dengan yang sebelumnya. Ikrimah meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi berdebat dengan Rasulullah. Jadi orang Yahudi ini, Rasulullah pernah debat dengan orang Yahudi. Lalu mereka berkata, orang Yahudi ini, kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya selama 40 malam. Kata orang Yahudi kepada Rasulullah, kita ini masuk neraka tidak akan lama-lama, cuma 40 malam. Setelah itu kami digantikan oleh suatu kaum yang lain. Yang dimaksud oleh mereka ialah Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi maksudnya gini, berdebat sama Rasulullah, Muhammad, kami itu masuk neraka. Iya, kita tahu bahwa kita pasti akan masuk neraka, tapi gak lama-lama, cuma 40 malam aja. Habis 40 malam nanti kita keluar, gantian kamu dengan sahabat-sahabatmu yang masuk ke dalam neraka. Ini kurang ajar enggak kira-kira? Ini sudah kebangetan ya. Orang Yahudi sudah sangat kelewatan. Maka Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya di atas kepala mereka. Jadi apa kalau bahasa Maduranya itu ebestoh. Jadi apa ebestoh itu apa? Dikutuk ya. Jadi tangannya Rasulullah itu ditaruh di atas kepalanya orang Yahudi, yang mengandung makna seakan-akan beliau bersabda, bahkan kalian kekal di dalamnya, tiada seorang pun yang menggantikan kalian. Jadi dikutuk dengan Rasulullah, ebestoh, dengan tangan, seolah-olah tangan ini yang berkata. Rasulullah tidak ngomong, yang ngomong tangannya, seolah-olah tangannya, bukan tangannya ngomong, seolah-olah tangannya berbicara, bahkan kalian yang berada di dalam neraka kekal selama-lamanya. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi dikatakan kami cuma 40 malam, setelah itu gantian kita keluar, engkau hai Muhammad sama sahabat-sahabatmu yang masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah tanpa berbicara, tangannya diletakkan di atas mereka, seolah-olah tangan ini mengatakan bahkan kalianlah yang justru berada di dalam neraka selama-lamanya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda. Jadi ucapan Bani Israil ini diulangi oleh Rasulullah, diberitakan kepada kita bagaimana degilnya, bagaimana dableknya, bagaimana kurang ajarnya Bani
Israil. Bahkan mereka bisa-bisanya mengatakan nanti kita yang keluar gantian Rasulullah dengan para sahabat yang masuk ke dalam neraka. Itu tidak ada dalam sejarah itu satu umat yang nyumpai seorang nabi masuk neraka kecuali Bani Israil. Itu sudah lengkap, mereka mengingkari nabi sudah, membunuh para nabi sudah, menyumpai nabi masuk neraka sudah. Ya ini Bani Israil ini. Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Murdawai meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Sakhr, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Laith Ibnu Sa'ad, telah menceritakan kepada Sa'id Ibnu Abu Sa'id dari Abu Hurairah yang menceritakan ketika Khaybar berhasil dibuka. Jadi Khaybar itu ada satu perang dalam sejarah Rasulullah namanya perang Khaybar. Pernah tahu? Tidak pernah tahu? Tahunya paling pun perang Badar. Perang Khaybar itu peperangan antara umat Islam dengan kaum Yahudi, yang mana kaum Yahudi itu tinggal di satu daerah yang namanya Khaybar. Nah, Khaybar ini Yahudi ini membangun benteng yang begitu kokoh, yang begitu kuat, kemudian temboknya sangat tinggi, dan di atas itu tentara-tentara Yahudi siap untuk membunuh tentara Muslim. Selama puluhan hari dilakukan pengepungan, umat Islam tidak pernah sekalipun berhasil menembus benteng itu. Sehingga Nabi menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menjadi panglima perang, memimpin kaum muslimin menghadapi Yahudi di dalam peperangan Khaybar. Nah, dan di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mampu membuka benteng, pintu bentengnya Bani Khaybar, sehingga mengalahkan kaum Yahudi. Nah, setelah kalah, otomatis Yahudi menjadi tawanan apa? Tawanan perang, berada di dalam kekuasaan umat Islam. Nah, ini ceritanya ini ketika dia sudah kalah. Jadi hadis ini menceritakan ketika sudah kalah, Yahudi sudah berada di bawah kekuasaan Islam. Nah, ketika Khaybar berhasil dibuka atau dikalahkan, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW kambing yang telah diracuni. Jadi Rasulullah itu dalam sejarah sakit cuma 3 kali. Mulai dari lahir sampai wafat beliau sakit 3 kali. Sakit yang pertama sakit karena disihir. Jadi Rasulullah itu pernah kena santet. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa santet itu tidak ada, dan orang yang percaya dengan santet itu bid'ah atau musyrik, nah ini orang belajarnya apa? Belajarnya apa? Belajarnya kurang banyak, pengetahuannya kurang banyak. Rasulullah sendiri itu pernah disantet, makanya muncullah istilah ruqyah. Ya termasuk kamu kan sebelum tidur itu disuruh baca Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Apa muawwidzatain ini? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 2 surat itu adalah penyebab asbabun nuzulnya karena Rasulullah disihir. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu asbabun nuzulnya Rasulullah disantet. Turunlah 2 ayat itu, 2 surat itu. Dan 2 surat itu dikenal sebagai 2 surat penangkal santet. Jadi kamu kalau sebelum tidur baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, insyaallah tidak ada sihir yang bisa masuk ke dalam dirimu. Istiqomah tapi bukan maca sekali. Setiap hari mau tidur dibaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Al-Fatihah 1 kali, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun 1 kali, kemudian Al-Baqarah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim 1 kali, ayat kursi 1 kali, kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan ke tangan kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Ini tuntunan Rasulullah loh, sahih hadisnya ini. Jadi bukan katanya ulama lagi, tapi ini tuntunan Rasulullah untuk menangkal sihir. Amalkan itu setiap malam, insya Allah sihir model apa tidak akan tembus. Bukan masuk lagi, tembus, tidak bisa tembus.
Nah, kemudian sakit yang kedua Rasulullah diracun. Nah, ini cerita Rasulullah diracun. Sakit yang ketiga ketika beliau akan wafat, demam tinggi. Jadi waktu mau wafat. Nah, kita membahas tentang sakitnya Rasulullah karena diracun. Nah, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW kambing yang telah diracuni. Maka Rasulullah bersabda, kumpulkanlah oleh kalian di hadapanku semua orang Yahudi yang ada di tempat ini. Jadi suruh pepolong Yahudi ini kumpulkan jadi satu tempat. Karena waktu itu kambing yang diracun ini, sahabat ada yang makan dan langsung mati. Setelah makan kambing itu, Rasulullah sempat tergigit tapi tidak sampai termakan, tidak sampai tertelan karena dilindungi oleh malaikat Jibril. Diperingatkan oleh malaikat Jibril untuk jangan ditelan karena itu mengandung racun. Dan sebelum ditelan, baru hanya di mulut saja, itu efeknya luar biasa. Bahkan diceritakan Rasulullah itu mengalami kesakitan yang luar biasa dan mengeluh kepada Siti Aisyah. Nah, ini adalah bukti bahwa Rasulullah itu bukan Allah. Rasulullah itu tetap manusia yang bisa mengalami berbagai macam yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Tapi beliau adalah manusia yang mulia, yang berbeda dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Nah, setelah Yahudi itu dikumpulkan, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, siapa nama bapak kalian? Ditanya, maksudnya bapak itu nenek moyangnya kalian. Karena Yahudi itu kan ada kelompok-kelompoknya juga. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi macam-macam itu. Kan keturunan dari Bani Israel sendiri, keturunan dari Nabi Yakub sendiri ada 12 orang. Anak pertama namanya Yahuda, anak yang kecil namanya Bunyamin. Ada Yahuda dan Naftali, Ruben, Lavi, termasuk Nabi Yusuf, itu keturunannya dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf, kemudian Bunyamin. Nabi Yusuf anak ke-11, Bunyamin anak yang ke-12. Nah, masing-masing keturunannya ini membentuk suku-suku. Terjadi 12 suku. Nah, dari 12 suku ini berkembang lagi sampai terbentuklah berbagai macam kelompok Yahudi. Nah, sehingga setiap masing-masing kabilah Yahudi itu pasti ada nenek moyangnya. Nah, Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa bapakmu? Maksudnya bapak mereka, nasabnya itu ketemu di siapa? Yang di satu orang itu siapa? Maka dijawablah oleh orang Yahudi, si Anu. Maksudnya disebutkan nama seseorang. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kalian dusta, bapak kalian itu adalah si Fulan. Jadi Yahudi ini bohong soal masalah nenek moyang mereka, tapi Rasulullah menyangkalnya dan menyampaikan nenek moyang yang sesungguhnya. Paham tidak maksudnya? Ya. Bapaknya mereka yang sesungguhnya, bujuknya itu yang sesungguhnya itu siapa disebutkan. Maka ketika disebutkan oleh Rasulullah, mereka menjawab, engkau benar dan sesuai kenyataan. Jadi Bani Israel mengakui bahwa yang diucapkan Rasulullah adalah sebuah kebenaran. Harusnya sampai sini mereka kan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mungkin tahu kalau tidak ada wahyu yang sampai kepada dirinya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka, apakah kalian akan berkata sejujurnya kepadaku jika kutanyakan kepada kalian tentang sesuatu hal? Maka mereka menjawab, ya wahai Abul Qasim, dan jika kami dusta kepadamu, niscaya kamu akan mengetahui dusta kami sebagaimana kamu mengetahui pada kakek moyang kami. Ini coba, mereka bukan mengatakan ya wahai Rasulullah, bukan ya wahai Nabiullah, tapi mereka mengatakan ya wahai Abul Qasim. Kenapa kok disebut Abul Qasim? Kenapa Rasulullah ini dipanggil Abul Qasim? Ada yang tahu? Karena salah satu anaknya Rasulullah ada yang namanya Qasim. Rasulullah itu punya anak berapa? Rasulullah anaknya ada berapa? Ada Islam semua ini, kalau ada yang tahu. Ada tuh 7. Nah, 7 itu siapa saja? Qasim, Ibrahim, Fatimah, Zainab,
Ruqayyah. Terus Ruqayyah, terus Umi Kulsum. Terus yang terakhir siapa namanya? Anak cowok. Qasim, Ibrahim. Satu lagi siapa namanya? PR. Besok saya tanya, biar tidak saya kasih tahu terus. Masa selalu saya kasih tahu terus? Besok saya tanya lagi, siapa nama putranya Rasulullah selain Qasim dan Ibrahim? Nah, disebut Abul Qasim karena bapaknya Qasim. Tidak menyebut ya Rasulullah, tapi ya Abul Qasim. Artinya mereka tetap tidak mau mengakui Rasulullah sebagai Rasulnya mereka. Walaupun mereka mengatakan bahwa kalau saya dusta, kamu pasti tahu kalau kami dusta. Karena seperti kamu mengetahui siapa kakek moyang kami. Nah, artinya mereka kan tahu kalau Rasulullah itu ada wahyu, tapi mereka tetap tidak mau iman kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, siapakah penghuni neraka itu? Mereka menjawab, kami, kata mereka. Siapakah penghuni neraka itu? Kami, kata mereka. Tapi ada lanjutannya, kami akan berada di dalamnya dalam masa yang sebentar. Kemudian kalian menggantikan kami menjadi penghuninya. Siapakah penghuni neraka itu? Kami ya Rasulullah. Tapi cuma sebentar. Habis itu gantian kalian yang menggantikan kami. Itu udah luar biasa itu. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, hinalah kalian demi Allah. Kami tidak akan menggantikan kalian di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, apakah kalian berkata sejujurnya kepadaku jika kutanyakan kepada kalian tentang sesuatu hal? Mereka menjawab, ya wahai Abul Qasim. Beliau bertanya, apakah kalian memasukkan racun ke dalam daging kambing ini? Mereka menjawab, ya wahai Abul Qasim, kita yang memasukkan racun ke dalam kambing itu. Nah, kemudian Nabi bertanya, apa yang mendorong kalian berbuat demikian? Mereka menjawab, kami bermaksud jika engkau berdusta maka kami terbebas darimu, dan jika engkau benar seorang nabi niscaya racun itu tidak akan membahayakan dirimu. Jadi gampangnya gini, siapa yang meracuni daging kambing ini? Kami ya Rasulullah. Itu jawabannya kan gitu. Kemudian Rasulullah nanya, kenapa kamu kok masukkan racun ke kambing ini? Kita ngetes wahai Abul Qasim, kita tuh ngetes wahai Muhammad, kamu ini bener nabi apa enggak? Jadi tak kasih racun. Kalau kamu bukan nabi kan mati kamu. Nah kalau kami mati, kamu mati, kan kami selamat, tidak jadi tawanan perang lagi. Tapi kalau kamu tidak mati, berarti kamu benar-benar nabinya Allah, bukan nabinya kami, nabi Allah. Mereka tetap tidak mau mengakui Rasulullah sebagai nabinya. Ini sudah ngeles tingkat tinggi. Kenapa kok diracun? Ya ngetes. Kalau kamu nabi kan kamu pasti selamat. Kalau bukan nabi kan kamu mati, kan kita yang selamat. Gitu. Jadi luar biasa Bani Israil ini. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Nasai melalui jalur Lais Ibnu Sa'ad menyebutkan hal yang semisal. Jadi di ayat ini kita sekali lagi belajar bagaimana kedablekannya Bani Israil, yang mana mereka suka mempermainkan nama Allah dan Rasulnya sesuka hati mereka, dengan angan-angan mereka dan dengan imajinasi mereka. Mudah-mudahan kita semuanya terlindung dari sifat buruk Bani Israil, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah berupa istiqomah di dalam ibadah, taat menjalankan semua perintah Allah, takut untuk mengerjakan larangan-larangan Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan, kesehatan, keselamatan, kemudahan rizki, keselamatan dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya. Insya Allah besok kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-81. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.